Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan salam kenal. Saya Fahri Miskatul Anwar, mahasiswa Teknik Informatika di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di video ini saya akan menunjukkan proyek saya, yaitu kontrol kipas angin menggunakan PC atau Android melalui Node MCU ESP8266. Berikut ini adalah daftar konten yang akan saya sajikan dalam video ini. Proyek ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer di UIN Sunan Kalijaga. Proyek ini adalah mengubah kipas angin konvensional yang masih menggunakan cetekan menjadi kipas angin yang dapat dikontrol melalui PC maupun smartphone kita dengan menggunakan Node MCU ESP8266. Ide ini berasal dari rasa malas saya untuk menyala-matikan kipas angin ketika tidur di kamar. Alat dan bahan yang diperlukan dalam proyek ini tentunya kita memerlukan kipas angin yang konvensional dan Node MCU ESP8266 untuk mengontrol si kipas angin ini. Node MCU ini sudah ada ESP8266-nya atau modul Wi-Fi-nya yang terpasang dari pabriknya, sehingga kita tidak perlu membeli modul Wi-Fi untuk menghubungkan modul ini ke Wi-Fi. Kemudian kita perlu bahan pelengkap seperti jumper, male ke female khususnya, kemudian breadboard, dan alat-alat seperti obeng, kabel, micro USB untuk menghubungkan ke komputer, dan juga gunting untuk memotong kabel. Selanjutnya kita perlu laptop yang sudah terinstall aplikasi Arduino IDE dan sudah terinstall juga drivernya. Di sini saya tidak akan menjelaskan cara pemasangan drivernya, ya. Kalian bisa lihat di video lainnya oleh orang lain mengenai cara setup Node MCU ESP8266 untuk pertama kalinya. Kemudian kita perlu power supply dan adaptornya. Loh, kenapa kita perlu ini? Jadi teman-teman, Node MCU ESP8266 ini hanya memiliki keluaran 3,3 volt. Sedangkan modul relay yang kita perlukan ini memerlukan minimal 5 volt untuk bekerja optimal. Saya sendiri sudah coba menggunakan 3,3 volt langsung dari ESP-nya dan itu tidak berhasil. Sebelum merangkai proyek ini, kita perlu mengetahui bagaimana sih cara kerja kipas angin kita. Nah, setelah saya pelajari dan observasi kipas kesayangan saya ini, cara kerjanya adalah sebagai berikut. Kipas angin akan bekerja ketika diberikan arus AC atau alternating current yang memiliki dua kabel. Satu kabel dihubungkan ke arus utama, satu kabelnya lagi dihubungkan ke kabel berdasarkan kecepatannya masing-masing. Ketika kita menghubungkan arus utama ke kecepatan 1, maka kipas angin kita akan berputar dengan kecepatan 1. Dan kalau kita menghubungkan arus AC ke kabel arus utama dan kecepatan 2, maka kipas angin kita akan berputar dengan kecepatan 2. Dan kalau kita menghubungkan arus utama, kecepatan 2, dan rotasi dengan arus AC, maka kipas kita akan berputar dengan kecepatan 2 dan berrotasi. Selanjutnya adalah memahami bagaimana cara kerja pengiriman data untuk mengubah state kipas angin kita. Ada dua cara untuk mengubah state-nya, yaitu dengan menggunakan aplikasi Android atau menggunakan PC kita. Kalau menggunakan aplikasi Android, kita perlu membuat aplikasi yang akan terhubung ke Firebase milik kita. Aplikasi itu akan mengubah value di real-time database di Firebase kita, dan Node MCU kita akan menangkap perubahan itu dan melakukan perubahan state, sehingga state kipas angin kita berubah baik kecepatan maupun rotasinya sesuai permintaan kita. Cara kedua yaitu dengan menggunakan PC, yaitu dengan mengubahnya secara langsung di konsol Firebase-nya. Setelah memahami bagaimana cara kerjanya, barulah kita membuat sirkuitnya. Dan ini adalah sirkuit yang telah saya rangkai. Pada tahap kelima ini, saya akan membahas bagaimana saya membuat program untuk Node MCU saya.
Ini adalah tampilan pertama ketika kita membuat project di Arduino IDE. Lalu saya membuat program untuk menyambungkannya ke WiFi saya. Oh ya, untuk program yang berawalan serial itu tidak perlu ya. Itu hanya penanda saya ketika membuat program saja untuk mempermudah saya untuk melacak program saya. Setelah itu saya membuat konsol di Firebase di console.firebase.google.com dan mengambil data-data yang diperlukan seperti link database dan kode rahasianya. Step-step untuk mengambil link database dan kode rahasianya sudah saya tampilkan di PowerPoint ya. Kemudian saya menghubungkan node MCU saya dengan Firebase dengan memasukkan link dan kode rahasia yang tadi kita ambil dan mengkoneksikannya. Setelah itu, saya menyiapkan program untuk relay-relaynya. Relay 1 sampai dengan relay 3 itu adalah relay untuk kecepatan, untuk menghubungkan arus AC ke kabel-kabel kecepatan 1, 2, dan 3. Untuk relay 4 itu adalah rotasi kipas, dan relay 5 adalah relay power. Oh ya, mungkin kalian bertanya, kenapa saya menggunakan satu relay lagi, yaitu relay power? Padahal state-nya hanya ada 4, yaitu 1, 2, 3, dan rotasi. Jadi pada waktu membuat ini saya mengalami masalah teman-teman, dimana antara program dari relaynya itu terbalik. Jadi ketika di programnya mengaktifkan relay, pada kenyataannya relay itu malah mati. Kalau di programnya nonaktif, relaynya malah nyala. Ketika proses inisiasi relay, maka semua relay akan menyala. Saya khawatir terjadi apa-apa bila semua kabel kecepatan dan rotasi kipas itu dihubungkan dengan arus AC secara bersama-sama. Oleh karena itu, sebelum relay 4 channelnya itu berfungsi dengan baik, saya putuskan dulu arus AC-nya menggunakan satu relay lagi, yaitu relay kelima. Setelah membuat program inisiasi relay, saya membuat fungsi untuk mengatur relaynya. Kalau speednya 0, maka relay 1 sampai 4 mati. Kalau value-nya 1, relay 1 menyala, relay 2 dan 3 mati. Nah, untuk relay 4 ini saya program lagi. Kalau variabelnya rotasinya 0, maka mati, dan kalau variabel rotasinya 1, maka menyala. Loh, kenapa kok kalau kecepatannya relay 4-nya nggak diprogram? Ya kalau diprogram nanti kipasnya nggak muter, tapi kepalanya berotasi, gimana dong? Kemudian saya melanjutkannya hingga kecepatan ketiga. Setelah itu saya membuat kode untuk inisiasi ketika node MCU baru menyala, yaitu mengambil value dari LTD dan menerapkannya pada state yang kita buat di node MCU kita, yaitu state rotasi dan state kecepatan. Dan selanjutnya saya membuat kode yang sama di bagian loop, agar node MCU kita selalu memeriksa apakah ada perubahan value di database. Jika ada, maka ia akan mengubah state kecepatan atau rotasi kipas kita sesuai yang ada di database. Nah, itulah bagaimana saya membuat program node MCU ESP8266-nya. Selanjutnya saya akan menunjukkan program aplikasi Android yang saya buat di Android Studio. Tapi di sini saya tidak akan menjelaskan step by step membuat programnya seperti tadi ya teman-teman, karena program ini lumayan kompleks dan saya belum mahir untuk menyederhanakannya. Kalau kalian tidak ingin membuat aplikasi Android yang begitu ribet ini, tenang saja. Program node MCU ini bakal tetap menyala kok. Program node MCU kita ini bakal tetap menyala kok tanpa aplikasi Android ini. Kalian tinggal ubah saja value yang kita inginkan langsung di konsolnya. Oke teman-teman, kali ini saya akan menunjukkan pengujian kontrol kipas angin menggunakan HP atau PC. Tabel di sebelah kanan ini adalah database real time dari Firebase untuk menunjukkan perubahan state-nya ya. Pertama saya akan menunjukkan yang menggunakan HP dulu. Ini adalah aplikasi yang saya buat di Android Studio tadi ya. Nah, ini adalah tampilan pertamanya. Kita bisa ubah kecepatan dengan menggunakan tombol radio yang ini dari 1 sampai 3 ya. Untuk menyalakannya kita tinggal klik tombol power dan kipas akan menyala. Kita juga bisa ubah kecepatan dari 1 hingga 3 secara langsung. Tapi terkadang ada delay, itu tergantung kekuatan sinyal wifi kita.
Nah, begitulah. Untuk membuat kipas anginnya muter, kita tinggal klik tombol yang ini ya, nih. Nah, kipasnya bakal muter. Oke, itu untuk yang menggunakan HP-nya. Sekarang kita coba untuk yang menggunakan PC-nya ya. Kalau menggunakan PC, kita bisa ubah value-nya secara langsung di konsol database-nya di sini. Sebentar, saya nyalakan kursornya dulu biar kelihatan. Nah, kita tinggal ubah value-nya di sini. BTW ini yang akhirnya S itu nggak penting ya. Itu cuma bekas uji coba aja. Oke, kita langsung aja kita ubah contoh menjadi 0, maka kipas langsung berhenti. Dan misalkan kita ubah menjadi 2, maka kipas akan menyala langsung dengan kecepatan 2 tanpa 1 dulu. Kemudian untuk muternya kita coba. Nah, kipasnya langsung muter. Oke, begitulah praktek kontrol kipas angin menggunakan HP atau PC melalui Node MCU. Sekian dan terima kasih.